Terdengar ya. Nanti kalau teman-teman semua ada kendala teknis ya, misalnya suara saya nggak kedengeran atau suaranya Kak Fitri nggak terdengar, tolong disampaikan aja ya, biar kita nggak ngomong di tengah ruang hampa ya. eh Sebelum kita mulai, aku mau coba cek-cek yang udah masuk ya, karena ini baru ada 26 orang. Dari total di grup kita itu ada 49 ya. Bentar, aku mau coba ingetin lagi. Sama mohon maaf ya kalau suaraku agak-agak serak atau sering berdehem batuk gitu ya. Habis suaraku tadi siang. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat ya. Kak Fitri juga mudah-mudahan sehat. Oke, without further ado ya. Udah jam 8:03. Nanti sambil jalan teman-teman yang belum join, silakan join. Bentar. Mbak Fitri, mau aku bantu slideshow nanti presentationnya atau semua di Mbak Fitri kontrolnya? Iya, nanti saya yang share aja Kak Dana untuk Siap. PowerPoint-nya. Kecuali nanti Oke. kalau ada trouble, mungkin nanti ask for help. Oh, no worries, no worries. Wait, bentar ya guys. Aku mau... Oke, sebelum aku lagi nunggu buka filenya Kak Fitri nih, sambil nunggu filenya dibuka, aku mau lihat-lihat juga teman-teman semua boleh diketik di chat ya, dari mana aja lokasi kotanya gitu. Mudah-mudahan teman-teman semua, walaupun nanti akan ada yang dari Sumatera misalnya, atau dari daerah terdampak bencana, kayak dari Sumatera Barat, dari Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, aku pengen tahu kabarnya di sana gimana, dan aku doain juga buat teman-teman kita semua yang memang terdampak bencana, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan juga kekuatan, serta bisa kembali menjalani aktivitasnya dan tidak ada korban jiwa ataupun seandainya ada korban yang terdampak gitu ya. Mudah-mudahan diberikan ketabahan dan juga bisa keep stronger ya dan before ya teman-teman semua. Aku juga mewakili Urdi berbelasungkawa atas musibah yang terjadi pada rekan-rekan kita yang ada di Sumatera Utara dan di Aceh serta di Sumatera Barat ya. Mudah-mudahan pemerintah kita cepat tanggap atas aksi ini dan tidak ada lagi kejadian-kejadian bencana yang seharusnya tidak eh, diperlukan ya, karena yang namanya alam itu dia akan payback ya. Mudah-mudahan kita semua lebih ramah terhadap alam agar alam lebih baik lagi kepada kita semua ya. Wow, ada yang jauh ya. Ada yang dari Sulawesi Tengah ya, dari Palu. Selamat datang Palu. Berarti udah jam 9 ya di sana ya. Keep spirit ya, thank you banget ya. Ada Andi Mutia Sari Handayani, ada Agung Indrawan dari Cianjur, ada Citra Paradisa dari Palu. Wow, ada dua orang ya dari Palu. Temenan jangan-jangan nih. Saling-saling ngingetin. Yuk, yuk daftar yuk ke Wardi. Ada dari Jogja,
Ada dari Jawa Timur, Jember, jam 9 ya. Ada yang dari Pekalongan, Jawa Tengah. Wah, ada juga ntar yang dari Pekalongan nih kayaknya. Kalau dari Kak Ustul sendiri, dari Surabaya ya? Iya, dari s- perbatasan Sidoarjo dan Surabaya. Bingung saya kadang kalau ditanya, Sidoarjo atau Surabaya? Ada temen nih berarti ya, Ardian ya. Ini yang dari Papua, Rutmiati Simanjuntak. Wah, jauh banget nih. Udah jam berapa ya? Jam 10 berarti di sana ya. Wah, semangat, semangat, semangat. Kita mudah-mudahan bisa efektif ya, Kak Fitri ya, sejam ya. Jadi teman-teman semua tetap bisa kerja besok lagi ya. Ada 2 orang ya dari Sidoarjo. Kayaknya dari rombongannya Kak Fitri nih. Iya, iya, sama-sama pejuang. Oke. Lalunya di mana ada mulai kenalan nih ya, Citra sama Adi Mutia ya. Alhamdulillah ya kalau jadi penyambung silaturahim ya, acara webinar kita ya. Oke, thank you ya buat teman-teman semua. Udah ada 20 berapa tadi ya? 36.560 partisipannya. Thank you banget buat teman-teman yang udah join ya. Besok hari Senin, jadi menyambut bulan baru, menyambut gaji ya. Teman-teman semua yang cair mungkin PNS di tanggal 1. Kalau yang di swasta udah cair dari kemarin ya. Atau mungkin sudah habis ya. Mudah-mudahan enggak ya. Masih ada 1 bulan lagi guys. Jangan langsung dihabisin ya. Oke, jadi teman-teman semua, terima kasih ya sekali lagi. Lalu kami dari Uwuri.id sangat merasa terhormat ya bisa mengundang Kak Fitri ya, the one and only yang berhasil fresh banget dari oven ya, dari PDT kemarin di Bali, yang alhamdulillah tembus PhD Australia Awards, batch yang terbaru banget nih 2025 kemarin gitu. Dan as you know, Kak Fitri ini baru sekali coba beasiswa ke luar negeri dan sekali-sekalinya coba alhamdulillah langsung lolos. Dan gongnya adalah beliau itu ternyata pengen banget nemenin sang imam ya, nemenin suaminya itu studi di Australia. Dan alhamdulillah dengan rahmat Allah ya bisa dikabulkan doanya, akhirnya bisa berkumpul lagi nanti insya Allah ya di Januari mungkin ya, kalau nggak salah insya Allah ya di 2026 bareng sang imam ya, studi. Aduh, itu impian banyak orang kali ya, bisa studi bareng ke luar negeri sama suami gitu kan, dibayarin pula, terus dapat uang saku lagi kan. Anak-anak ikut, mungkin ya, Mbak Fitri ya, nanti akan cerita lebih banyak lagi, kira-kira anak-anak ikut atau enggak. Terus, ya gimana kok bisa sih seorang Kustul Fitri Hamidah ini mewujudin mimpi mungkin hampir sebagian orang yang ada di sini gitu ya, jenjang PhD yang mungkin nanti akan kita hitung ya, kalau dikalkulasikan itu setara berapa rupiah ya biaya studinya. Karena dulu aja saya yang S2, itu kalau aku hitung-hitung lebih 1,5 M. Itu only untuk tuition fees, which is artinya itu baru untuk biaya kuliah aja. Belum untuk biaya hidup kita di sana, belum untuk tiket pesawat, belum untuk biaya-biaya lain ya, mulai dari asuransi segala macam. Jadi itu benar-benar nikmat yang mungkin lebih besar ya dibandingkan nikmat uang karena teman-teman semua dapat pengalaman yang kita nggak akan tahu 5 sampai 10 tahun yang akan datang dari beasiswa yang udah kita terima akan jadi apa untuk kita ke depan gitu ya. Dan saya udah ngerasainnya langsung, dan mungkin nanti Kak Fitri akan merasakannya juga ya di 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Oke, langsung aja kita panggilkan floor kita kasih kepada the one and only Husnul Fitri Hamidah. The floor is yours. Silakan Kak. Ya, baik. Terima kasih Kak Dana dan juga terima kasih untuk teman-teman semua. Sebenarnya dengan kemarin Kak Dana mengundang saya untuk berbagi, ini merecall memori saya di tahun lalu. Jadi tepat di bulan November menjelang awal Desember, setelah suami saya berangkat ke Aussie itu di bulan September Oktober, itu saya memutuskan wah ini saya harus nyusul ini.
saya harus ikut sekolah. Meskipun memang sebelumnya baik saya ataupun suami saya sudah memiliki rencana studi kami masing-masing. Hanya saja karena kesibukan ya sebagai perempuan, sebagai istri, sebagai ibu, itu banyak sekali menenggelamkan waktu ya, sehingga mungkin beberapa mimpi harus kita tunda. Tetapi momen 1 tahun yang lalu itu membuat saya harus bisa mempersiapkan diri setidaknya 1 tahun untuk bisa membawa keluarga. Jadi memang tidak terasa ya, waktu sangat tidak terasa sebenarnya. Meskipun kalau di flashback ya, perjuangan itu sangat-sangat benar-benar ini ya, membutuhkan waktu dan perjuangan. Nah, kali ini mohon izinkan saya untuk berbagi. Jadi pasti dari teman-teman yang sudah hadir di sini juga memiliki ceritanya sendiri yang mungkin berbeda dengan saya. Tetapi harapan saya di sini adalah mungkin nanti akan ada suatu inspirasi atau strategi baru yang mungkin bisa diimplementasikan teman-teman untuk kembali mencoba kesempatan di masa yang akan datang. Saya share screen. Oke. Oh, Kak Dana, mohon maaf, bolehkah saya request terkait fitur share screen ini? Oke, you can try again, Mbak. Oke, Oh iya, Mbak Fitri sebelum lanjut kita punya waktu kurang lebih 20 menit nih Mbak Fitri ya oke. untuk presentnya. Nanti kita akan diskusi di waktu Hmm, sisanya. Baik, terima kasih. Kan saya coba optimalkan. Oke, insya Allah sudah terlihat ya PPT saya. Semoga sinyalnya tidak terhambat karena cuacanya agak-agak mendung di sini. Sudah Mbak, Ya, aman? aman. Yes. Ya. Nah, sejujurnya saya tuh tidak pernah terbesit ya untuk studi pada akhirnya di Australia. Bahkan untuk melihat peta yang ada di PPT saya saja, saya baru benar-benar memperhatikan Australia seperti apa itu pada saat PDT, Kak Dana dan juga teman-teman. Jadi em, pada saat itu fokus saya memang reason pertama adalah untuk bisa menggabungkan keluarga. Yang kedua, saya tidak mau membuang waktu. Ketika kembali ke Indonesia kelak, maka saya juga ingin berkontribusi dan setidaknya naik level. Oleh karena itu, dua motivasi itu saya jadikan di suatu cerita di malam hari ini, di mana ini merupakan suatu perjalanan saya untuk mendapatkan AAS, beasiswa pertama yang saya coba apply, dan alhamdulillah ternyata Allah takdirkan untuk menjadikan saya sebagai seorang resipien. Izin kenalan ya teman-teman. Jadi tadi Kak Dana sudah tanya asalnya dari mana. Saya berasal dari Sidoarjo. Jadi kalau KTP base-nya di Sidoarjo, tetapi hampir mungkin bisa saya katakan 12 jam waktu saya habis di Surabaya. Karena saya seorang clinical pharmacist di Universitas Erlangga Hospital, di mana background pendidikan saya ini baik S1 maupun S2 adalah alumni dari Universitas Erlangga. Jadi saya sekolah di UNER, kerja di UNER, jadi apapun yang saya lakukan untuk UNER. Nah, oleh karena itu, saya harus bisa keluar dari circle. Jadi dalam hal ini saya memutuskan untuk bisa apply beasiswa di luar negeri, dan alhamdulillahnya di tahun 2026 saya akan melanjutkan PhD saya di School of Medicine and Dentistry di Griffith University, dan nanti mengapa ke sana itu akan menjadi penjelasan dan juga cerita pada slide selanjutnya. Dan yang terpenting juga bahwa kalau misalkan kita pada saat S1, mungkin kita tahu ada BEM di sana, mungkin ada BLM atau kegiatan-kegiatan organisasi lain, ternyata itu memang penting akan mengasah leadership kita, di mana itu menjadi salah satu pertimbangan requirement untuk bisa mendapatkan beasiswa apapun, dan salah satunya adalah AS. Sehingga ketika saya lulus dari S1, lalu kemudian profesi apoteker saya, maka di sini saya bergabung ke professional organization. Jadi teman-teman yang memang memiliki background profesi akan sangat diuntungkan sebenarnya, karena dengan kontribusi kalian di organisasi tersebut itu sudah menjadi salah satu program voluntary yang bisa menambah CV kalian untuk apply beasiswa.
Dan tentunya ini menjadi ikon dari Australia. Semua pasti akan ingin ke sini meskipun Australia memiliki beberapa state, tetapi saya ingat sekali pada saat PDT kemarin bahwa kalau misalnya kita belum berkunjung ke Sydney atau foto di Opera House, maka kita belum ke Aussie. Jadi itulah kenapa ada ikon di sini untuk memotivasi kalian, teman-teman semua, bahwa yes, Aussie adalah salah satu tempat tujuan untuk melanjutkan studi baik yang master maupun yang PhD. Karena waktu kita terbatas ya 20 menit, maka di sini mungkin saya akan memaparkan beberapa outline. Yang pertama adalah overview terkait AAS. Barangkali ada teman-teman yang belum mengeksplor lebih lanjut terkait website AS seperti apa, isinya apa saja, maka di sini saya resumkan. Lalu kemudian yang terpenting adalah apa yang akan kita dapatkan ketika menjadi seorang resipien dan bagaimana proses aplikasinya. Nah, nanti untuk proses aplikasi tentunya ini sifatnya individual. Jadi mungkin harapannya nanti bagi saya itu bisa diadopt teman-teman sekalian, baik yang master maupun yang PhD. Silakan juga nanti bisa modifikasi dengan kebutuhan masing-masing. Dan sesi terakhir nanti akan ada diskusi di mana ini akan dipandu oleh Kak Dana. Nah, sebenarnya apa sih AAS itu? AAS itu dulunya sebenarnya namanya kalau saya mendapatkan cerita dari rekan-rekan dosen di Universitas Erlangga itu mereka adalah lulusan ADS, jadi Australia Development Scholarship. Dan ternyata jauh sebelum ADS itu ada yang namanya The Colombo Plans dan itu didirikan sekitar di tahun 1950-an. Oleh karena itu, AAS bisa dikatakan sebagai scholarship internasional yang mana itu merupakan suatu kolaborasi antara Aussie dan juga Indonesia dan ini sudah mencapai 70 tahun. Sehingga ini bisa diklaim sebagai hubungan kerjasama pemberian beasiswa yang paling lama di Indonesia. Apa sih yang ditawarkan? Ternyata AS tidak hanya menawarkan di formal degree ya, jadi tidak hanya di academic pathway saja, tetapi juga ada non degree di mana mungkin kalian juga akan lebih familiar atau mungkin sebelumnya sudah mendengar ada tawaran short course dan lain sebagainya atau sertifikasi. Maka dua kegiatan ini di mana memang tujuannya adalah untuk membangun dari kapasitas kita sebagai warga negara Indonesia di mana nanti akan disupport oleh pemerintah Aussie untuk mengembangkan hubungan atau networking antar warga negara Indonesia dan juga warga negara Indonesia dengan Australian people dan juga bagaimana agar sistem di Indonesia dan Australia ini selalu berkelanjutan terutama dalam hal pembangunan dan kalau di konteks PhD itu harapannya nanti akan continue di bidang riset. Nah, ini jenisnya. Jadi kalau degree program, awalnya saya mengira bahwa AS itu hanya provide beasiswa reguler, yaitu PhD dan master. Tetapi ternyata tidak hanya itu. Ada juga teman-teman kita yang mendapatkan beasiswa AS di split side master program, di mana ini konsepnya adalah double degree di Indonesia 1 tahun, di Australia 1 tahun, dan mereka akan mendapatkan degree internasional dari Australia dan juga dari Indonesia. Hanya saja untuk AS SMP ini memang terbatas. Untuk tahun 2025 ini jumlahnya sekitar 27 partisipan ya yang lolos dan untuk universitasnya pun sudah ditentukan karena sudah bekerja sama dengan universitas di Indonesia. Tetapi untuk yang reguler ini memang tergantung dari minat kita. Dari PhD tentunya yang menjadi poin pertama adalah bagaimana background keilmuan kita, baik based on practice, interest, atau mungkin juga dari tempat kerja, sehingga itu akan menghubungkan kita dengan supervisor nantinya di Australian Universities. Sedangkan untuk master, AS ini akan sangat mensupport bagi kalian semua yang ingin berkontribusi terhadap sistem dan pengembangan di Indonesia, yang mana kurikulumnya nanti relate to kondisi yang ada di Indonesia. Jadi nantinya teman-teman yang akan mengambil master harus benar-benar memperhatikan bagaimana kurikulum yang akan kalian ambil dan bagaimana kontribusinya. Dan ini tentu akan sangat berbeda dengan PhD, karena PhD itu based on interest
dan keilmuan masing-masing, dan juga bagaimana supervisor itu bisa terhubung oleh awardinya. Dan yang terakhir adalah kolaborasi antara AS dan juga LPDP, di mana ini supportnya memang terbatas hanya untuk master. Begitupun dengan keilmuan atau proyek yang dipilih juga tidak banyak bervariasi, karena LPDP tentu fund dari Indonesia, maka prioritas yang sangat dibutuhkan di Indonesia based on program dari pemerintah sangat mungkin ini berubah dari tahun ke tahun. Tetapi pada prinsipnya apa yang didapatkan di LPDP AS dan juga dari AS reguler ini hampir mirip. Ada beberapa perbedaan yang mungkin nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Sedangkan untuk non-degree program, ini fokus di short courses dan saya melihat bahwa beberapa teman juga sudah men-share bahwa mungkin ada tiap 3 bulan atau 6 bulan sekali AS ini memprovide program terkait short courses ini dengan berbagai background dan juga bisa diikuti. Begitupun seleksinya cukup kompetitif, tetapi ketika kita sudah apply short course dan ini menjadi bagian dari perjalanan kita, ini akan menambah plus ketika kita akan apply AS untuk di jalur akademik. Oke, lalu, nah ini yang di tahun 2025, hal yang sangat penting adalah sebelum kita prepare aplikasi kita, maka kita harus memperhatikan apa sih yang menjadi target dari kolaborasi AS ini di Indonesia. Yang pertama adalah equitable and sustainable economic transformation. Misalkan saya di bidang kesehatan ya dalam hal ini. Maka dalam hal ini saya harus berpikir, kira-kira bidang kesehatan saya yang bisa mendukung terkait program equitable atau sustainable economic transformation ini apa? Artinya bidang kesehatan sangat luas. Kita perlu mengerucutkan. Dalam hal ini misalkan ada terkait ekonomi atau mungkin nanti bisa berkolaborasi bagaimana pengaturan terkait pengadaan obat dan lain sebagainya yang menyentuh aspek-aspek ekonomi. Ada contoh bidang lain yang disebutkan di website AS yaitu misalkan education. Jadi bidang pendidikan misalkan kita bisa berkolaborasi dengan eh Devat di sana, kita bisa magang di sana dan mencari riset, lalu kemudian bidang digital, research dan innovation dan masih banyak yang lainnya. Untuk climate resilient dan communities ini saya lihat eh, topiknya masih cukup cenderung sama compare to health ya. Kalau health yang lalu ada bidang yang tidak harus masuk ke ekonomi, tetapi untuk yang climate resilient ini masih fokus di ketahanan terkait energy transition, lalu kemudian disaster preparedness, dan juga menariknya kemarin saya bertemu dengan salah satu rekan saya, PhD awardee, yang mana dia juga mengelola terkait planetary health. Jadi kesehatan yang dikaitkan dengan lingkungan. Dan ini merupakan suatu keilmuan yang baru. Nah, ini menjadi kunci untuk teman-teman semua bahwa dengan background yang saat ini mulai dipertimbangkan kira-kira subjek atau topik apa yang itu inline dengan priority fields of study di sini. Dan yang terakhir adalah strong institution, di mana contohnya di sini misalkan adalah religious tolerance dan juga ada rekan saya yang kemarin fokus di counter terrorism, jadi melakukan riset terkait bagaimana jaringan pemberontak dan lain sebagainya, dan juga ada countering terkait violent extremism. Jadi hal-hal ini perlu dipertimbangkan. Kalau misalkan kalian ingin melamar dan masih belum punya ide, kalian bisa mengeksplor ke merujuk ke website AI. Kalian lihat spesifik topik yang ada di sana. Saya yakin dengan mengcompare untuk teman-teman yang master ya, mengcompare terkait kurikulum di masing-masing university, apakah memang ada yang cocok dengan tiga major ini, maka itu akan menjadi nilai plus bagi kalian. Lalu sebenarnya, mengapa kita harus apply AI sih? Karena ini sangat kompetitif yang pertama. Artinya semakin kompetitif, semakin prestisius scholarship itu. Apalagi ini di-provide oleh pemerintah dari Australia. Kita bisa lihat di sini, ini adalah contoh dari
betapa senangnya teman-teman PhD awardee ketika sudah menyelesaikan satu tahap ya. Ini adalah pembekalan pada saat di Bali. PhD extension, ini teman-teman saya, totalnya ada sekitar 35 orang. Dan mereka sangat tersenyum bangga karena mereka harus menyisihkan beberapa orang dari jumlah total aplikasinya sekitar 7.454. Kalau di breakdown, ini hanya di jalur reguler, sehingga yang dari SSMP, lalu kemudian di LPDPAS tidak termasuk di sini. Dan ini kuota untuk S2 yang lalu ada 187, 35 PhD, dan kalau di presentasi, maka jika kalian masuk sebagai AS Scholar, kalian masuk di top 3%. Dan saya ingat sekali pada saat apply itu ada di rekomendasi letter di sana, baik pembimbing kita atau mungkin atasan kerja kita itu harus mengkategorikan apakah kita masuk di top 10% atau tidak. Sehingga nanti ke depan, karena melihat hasil presentasinya kurang dari 5% ya, maka ketika kalian nanti meminta referee letter, sebaiknya Anda mencoba untuk memohon izin. Bolehkah saya direkomendasikan agar posisi saya ada di top 10%? Karena itu akan menjadi pertimbangan saat proses seleksi administrasi. Benefit yang akan didapatkan nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Yang perlu kalian tahu adalah meskipun dari data official itu didapatkan 187 master dan 35 PhD, kami tidak bisa mendapatkan data resmi yang dirilis oleh pihak AS, sehingga teman-teman awardee 2026 Intake ini berinisiatif untuk bisa melakukan pendataan, dan yang merespon adalah 197. Jumlah ini cukup representatif untuk menjadi gambaran kalian, apakah memang kalian mendapatkan porsi yang cukup baik atau tidak. Tetapi ini bukan menjadi acuan bahwa setiap tahun akan seperti ini. Ini hanya menjadi gambaran saja. Yang saya harap ini menjadi motivasi kalian untuk bisa mempersiapkan diri lebih baik dan tidak membuang waktu. Kita tahu bahwa di jalur AS memiliki beberapa jalur. Yang pertama adalah jalur GOI, Government of Indonesia. Ini adalah jalur civil servant. Tetapi ini termasuk pengalaman pertama saya ya, karena saya adalah statusnya pegawai tetap institusi negeri. Jadi kalau teman-teman ada yang memiliki background sebagai pegawai tetap universitas atau mungkin pegawai tetap di institusi negeri lainnya, bahwa Anda bisa melamar di jalur GOI. Dengan catatan Anda bisa melengkapi dokumen seperti layaknya PNS. Dan dari jalur GOI ini terdapat 57 master dan 15 PhD yang bisa lolos sebagai resipien. Bagaimana dengan yang lain? Untuk ETG ini ada 69 master dan 5 PhD. Dan untuk jalur open yang tahun lalu saya menduga bahwa jalur open mungkin akan lebih sulit ya untuk mendapatkan scholarship ini. Tetapi di tahun 2025 ini setelah dilakukan pendataan, 41 master dan 10 PhD ini jumlah yang cukup besar bagi teman-teman yang bukan dari PNS, bukan sebagai pegawai tetap institusi negeri, dan juga bukan berasal dari daerah ETG, itu memiliki kesempatan yang cukup besar. Jadi teman-teman yang dari private institution jangan berputus asa. Kalian memiliki kesempatan yang sama. Untuk eh, based on provinsi, ini saya mohon maaf memang tidak memfilter untuk masters. Mungkin nanti bisa menyusul ya terkait berapakah persentase atau mungkin jumlah dari masing-masing award per provinsinya. Dari 30 PhD awardees yang terdata, maka di sini didapatkan. Halo, Mbak Fitri, nge-freeze ya Mbak ya? Atau di tempatku doang yang nge-freeze ya? Teman-teman yang lain mungkin ada... Dari ah, Papua. oh, oke. Halo, boleh lanjut? Silakan Mbak, tadi kayaknya nge-freeze di tempatku. Oh iya ya, baik. Terima kasih.
Nah, AS ini memiliki benefit yang cukup oke ya untuk kita semua. Jadi karena suami saya juga awardee, tetapi dari BPI, yang mana memang prosesnya berbeda, sehingga pada saat proses persiapan setelah menjadi awardee, kami berdiskusi banyak dan suami saya mengatakan bahwa wah AS ternyata mensupport kamu sedemikian hingga ya sehingga kita bisa fokus dengan proses persiapan kita, bahkan ada namanya pre-departure training. Untuk yang pertama, AS memang membagi 3 stage. Yang pertama adalah hak kita sebagai awardee pada saat sebelum kita berangkat ke Australia. Jadi AS akan mempersiapkan kita. Yang kedua nanti akan ada hak yang kita dapatkan saat kita mendarat di Australia. Dan yang terakhir ketika kita sudah menyelesaikan pendidikan kita ke Australia dan kembali ke Indonesia. Yang pertama adalah terkait kegiatan PDT. Jadi untuk PhD, PDT-nya ini lebih panjang dibandingkan untuk teman-teman master. Untuk yang PhD akan ada extended waktu sekitar 2 minggu untuk PhD extension program di mana di sini teman-teman PhD akan dipapar terkait aktivitas rutin, aktivitas akademik rutin termasuk membaca paper setiap hari, presentasi, dan juga dilatih bagaimana caranya berdiskusi dengan supervisor. Ini tentunya menjadi booster bagi para PhD awardee, alumni, sorry, bukan alumni, para PhD awardee yang mendapatkan AS ya, karena begitu datang, meskipun nantinya kita akan ada masa orientasi, tetapi dengan 2 minggu dan mendatangkan akademik supervisor sekaligus akademik advisor langsung dari Aussie, ini membuat PhD awardee dari AS ini lebih percaya diri dibandingkan yang lainnya. Lalu kemudian untuk PDT yang mengupgrade skill bahasa Inggris, baik PhD maupun S2 akan mendapatkan materi yang sama. Ini sangat bergantung dari berapa total nilai IELTS kita. Kalau misalkan nilai IELTS kita di atas 7, maka itu akan sangat singkat ya, ada yang 2 minggu, ada yang 5 minggu. Lalu kemudian bila di bawah itu 6,5 seperti saya kemarin, maka saya menjalani selama 5 minggu. Tetapi untuk teman-teman yang nantinya nilai IELTS-nya ada yang di bawah 6, maka harus menjalani tes ulang karena Australian University selalu mempersyaratkan minimal band dari salah satu skill misalnya adalah di atas 6. Jadi kalau ada yang di bawah 6, mau tidak mau harus improve ya, tidak hanya dari PDT tapi juga harus self study. Untuk visa semuanya di cover. Jadi kalau kita apply visa, kalau BPI suami saya harus membayar saat itu sekitar 16 sampai 17 juta. Dan meskipun nantinya di reimburse, tetapi di sini AS memberikan kebebasan untuk kita cukup fokus pada persyaratan visa karena tidak ada proses reimbursement, langsung AS akan mengcover tuition fee-nya. Dan ternyata ketika kita submit ke DEFAT, itu memang IDR-nya langsung nol. Jadi Devat ini sudah men-setting bahwa biaya visa untuk kita dan juga nantinya untuk dependent, baik untuk keluarga suami ataupun anak, itu nilainya adalah 0 rupiah. Tetapi untuk medical examination dan X-ray expenses ini hanya untuk awardee. Dan ketika nanti kita membawa family, maka mereka harus bayar sendiri ya. Tetapi karena untuk award ini sudah di cover, maka tentu ini sudah meringankan biaya untuk kita. Lalu kemudian perjalanan pesawat. Pada saat PDT, paling cepat setidaknya 1 bulan atau 6 minggu, maka biaya tiket ini sudah di cover dari home base kita. Misalkan saya dari Surabaya ke Bali sudah ditanggung. Dari Bali nanti kembali ke Surabaya ditanggung. Plus, happy-nya adalah kita mendapatkan living allowance juga senilai 4.400.000 tahun ini. Jadi teman-teman yang menerima AS lalu kemudian dengan sangat terpaksa harus resign, don't worry, kalian dapat insentif sejumlah 4,4 juta. Lalu kemudian di sana pun kita bisa konsultasi dengan representatif dari Australian University, baik yang home base-nya di Indonesia maupun di Australia pada saat Uni Day.
Ketika uni day berakhir, kita pun masih bisa berkonsultasi via WhatsApp maupun via email sampai dengan saat kita diterima di universitas. Aplikasi placement dan semua proses ini akan disupport penuh oleh AI Team atau Australia Awards Scholarship in Indonesia. Di sana nanti kalian akan bertemu beberapa orang dengan masing-masing tupoksinya. Dan bagi teman-teman yang memiliki disability, ini pun saya menyaksikan sendiri bahwa ketika datang, nanti akan ada tim AI yang mengajarkan bagaimana cara menggunakan fasilitas pada saat di IELTS selama PDT. Sehingga nantinya harapannya ketika berangkat ke Aussie, mereka sudah terbiasa dengan sistem yang sudah disimulasikan saat di IELTS. Kami di IELTS pada saat PDT sudah menggunakan toilet tanpa ini ya apa eh, flush, sorry tanpa shower. Jadi hanya ada flush. Kita hanya menggunakan tisu kering dan lain sebagainya. Terus kalau masuk menggunakan motor juga harus pakai helm. Artinya semua sistem yang ada di Aussie akan disimulasikan pada saat PDT atau pre-departure training. Lalu pada saat di Aussie, ini dibagi menjadi dua term. Kalau misalkan teman-teman PDT-nya itu sampai dengan 9 minggu, maka teman-teman akan masuk di semester pertama, jadi berangkat di bulan Januari. Tetapi kalau misalkan PDT-nya lebih dari 9 minggu, karena nilai IELTS-nya perlu ada yang diimprove, misalkan sampai bulan Februari atau sampai Maret, maka akan masuk di term kedua yaitu di bulan Juli. Hak-hak yang akan didapatkan untuk awardee yang masuk di semester 1 dan semester 2 semuanya sama. Yang pertama adalah full tuition fees dan ini bervariasi. Tadi Kak Dana sempat menyinggung, kalau PhD berapa ya? Ini sangat bervariasi antara satu universitas dan universitas yang lain, satu bidang dengan bidang yang lain. Kalau saya boleh memberi informasi, untuk PhD di School of Medicine dan and Dentistry, tuition fee saya itu 40.000 per semester. Berarti kalau 4 tahun ya tinggal dikalikan saja. Dan ketika saya mendapatkan DVET kontrak, total dari semuanya ini mencapai 370.000. Jadi sekitar ya kita bisa anggap 3,8 M untuk PhD di Griffith University dengan background saya. Tetapi ada teman saya yang dari engineering ya, dia lebih tinggi lagi, itu sekitar 420.000. Sehingga AS ini memang benar-benar mensupport apapun backgroundnya selama memang dipandang itu bisa berkontribusi untuk Indonesia nantinya, maka itu tidak akan menjadi masalah. Lalu kemudian ada return air travel. Jadi pada saat nanti berangkat maupun kembali itu di luar dari tanggungan dari living allowance ya. Ini akan ditanggung sendiri, tetapi memang hanya international flight. Misalkan saya dari Surabaya ke Bali, Bali kemudian ke mana Brisbane, maka yang di cover full dari balik ke Brisbane. Sedangkan untuk yang dari Surabaya ke Bali itu harus reimburse. Jadi kita harus mengatur sendiri. Untuk establishment allowance, kita paham sekali bahwa biasanya kita sebagai awardee pertama kali datang ke Aussie, kita bingung kira-kira nanti kita butuh uang berapa sih untuk bertahan hidup di awal-awal. Jangan khawatir, AS sudah menyiapkan 5.000 AUD untuk kita untuk bisa settle in. Jadi untuk membayar temporary accommodation di awal, mungkin untuk juga belanja dan segala proses untuk settle in di awal. Living expenses, kabar gembira untuk awardee di tahun 2026 karena kali ini naik nominalnya yang awalnya mungkin sekitar 2.600 sebulan atau 1.300 per 2 minggu, sekarang menjadi sekitar 1.389 per 2 minggu. Jadi kalau di total ya hampir 3.000 satu bulan ya. Dan kenaikan ini disambut gembira oleh kami, begitupun oleh rekan-rekan awardee yang sebelumnya sudah ada di Australia. Ada kegiatan IAP, jadi selain PDT di Bali, kita nanti juga 1 bulan di training lagi, ketemulah kita dengan AS awardee dari berbagai negara. Jadi AS ini nggak hanya di Indonesia, tapi juga ada dari teman-teman dari negara yang lain. Dan di sana kita nanti akan dikenalkan, sehingga harapannya kita bisa menjalin network ketika nanti pada saat studi maupun setelah lulus studi.
Untuk ASHC, nah ini yang menjadi terus terang keadaan ini yang menjadi eh, apa ya pengalaman berharga bagi kami bahwa ketika memilih universitas kami tidak memperhatikan bagaimana OSHC itu. Karena apa? Mungkin untuk teman-teman yang masih single dan tidak membawa keluarga, OSHC itu tidak akan menjadi problem karena ini akan langsung otomatis diterbitkan akunnya sebagai single cover. Tetapi bagi kami yang berkeluarga, ingin membawa spouse, lalu kemudian ingin membawa spouse plus anak, OSHC ini menjadi suatu kesiapan yang harus kita siapkan selain kita siap mental kita menyiapkan berkas-berkas untuk aplikasi, kita harus menyiapkan deposit untuk mampu membayar OSHC karena ini harus dibayar di awal sebelum kita mendapatkan visa dependent. Dan OSHC itu ada yang mahal, ada yang murah dan ada yang di tengah-tengah. Jadi teman-teman nanti kalau melihat universitas, please pay attention to OSHC. Kalian juga harus memperhatikan OSHC-nya itu menggunakan apa? Apakah Medibank, apakah Allianz, ataukah Bupa? Karena setiap universitas bekerja sama dengan OSHC tertentu. Dan ini sangat mempengaruhi kesiapan kita untuk berangkat. Karena harus dibayarkan sebelum kita terbang ke Aussie. Lalu kemudian untuk visa expenses semua di cover. Nah, untuk teman-teman yang punya field work, nanti akan juga di cover biayanya, kita bisa mengajukan biaya. Dan kalau PhD, nanti di universitas, selain dapat dari AAS, kita pun bisa apply beasiswa untuk field work kita di universitas. Contohnya di Griffith University itu setiap tahun kita bisa apply up to 5.000 AUD untuk riset kita. Tetapi itu dinilai dari based on seberapa berat riset kita. Jadi funding minimal 1.500, maksimalnya 5.000. Jadi teman-teman yang nanti berencana punya riset, wah riset saya di Indonesia nih, wah riset saya lab based di Aussie, jangan khawatir dengan dana. AS mensupport, tetapi juga apa universitas juga nantinya akan memberikan hibah based on proposal yang kita ajukan. Untuk supplementary academic support ini baik master maupun PhD nanti bisa dapat 500 AUD. Ini istilahnya adalah uang buku. Jadi tiap semester kita bisa dapat 500 AUD yang kalau tidak digunakan akan hangus. Jadi kalian harus optimalkan itu. Terakhir adalah reunion airfare. Jadi kalau untuk PhD student karena 4 tahun ya ada student yang memutuskan untuk tidak membawa keluarga, jadi pasti rasanya hampa, sehingga AS akan memberikan bonus untuk pulang ke Indonesia berkunjung ke keluarga dan ini setiap 1 tahun sekali. Tapi kalau membawa keluarga ke Aussie, maka reunion airfare ini tidak akan berlaku. Dan setelah pulang nantinya harapannya tentunya lebih ke networking ya. Kita bisa tetap menjalin silaturahim dengan teman-teman yang lain. Yang namanya membangun Indonesia nggak bisa cuma satu background, tetapi harus saling bekerja sama. Misalkan saya di bidang health, nanti ketemu dengan teman-teman bidang education. Lalu kemudian mungkin ada teman saya dari di disaster ya. Ini semua bisa berkolaborasi untuk membangun Indonesia. Selain itu, nanti alumni juga akan mendapatkan support berupa guest lecture, lalu kemudian ada pertemuan antara alumni, dan semua hal terkait pengembangan antara kedua negara ini akan diinformasikan ke alumni by email, dan ini akan rutin dilaksanakan setidaknya kalau untuk guest lecture 2 minggu sekali ya rasanya kemarin kami merasakan, tetapi untuk reuni mungkin 6 bulan atau 1 tahun sekali. Nah, itu dia gambaran terkait AAS, sehingga ketika saya mengetahui itu semua, wah, saya harus bisa nih secure AAS, karena ternyata benefitnya sungguh luar biasa. Maka di sini saya memulai untuk men-setting goal saya bahwa saya ingin PhD saya nanti akan disupport oleh AAS, di mana nantinya harapannya ketika saya kembali, semoga saya bisa memberikan perubahan yang lebih baik untuk Indonesia. Apa yang saya lakukan? Yang pertama adalah kita tahu sendiri bahwa hidup itu seperti jalan dan pasti ada titik-titik di mana kita berhenti dan kita merenung. Sehingga tahap yang pertama kali saya lakukan adalah jangan sampai kelewatan terkait kapan kita harus apply, kapan kita harus maksimal
mensubmit dari aplikasi kita karena ini sangat penting. Sehingga identifikasi kapan AS itu buka. AS buka tiap Februari sampai dengan April. Tahun ini itu sempat ada trouble di akhir-akhir April ya, sehingga itu di-extend di bulan Mei, tapi itu tidak selalu terjadi. Sehingga pastikan kalian ketika sudah tahu ada Februari sampai dengan April, maka dokumen apa saja yang perlu kalian perhatikan itu harus disiapkan sejak awal based on timeline. Dan bagi PhD yang paling susah adalah dua dokumen ini. Karena proposal itu tidak seperti kita menulis esai yang mungkin 2 atau 3 hari kita merenung, kita mencoba menggali semua CV kita terus ketemu. Research proposal benar-benar membutuhkan waktu sehingga kalau misalkan sekarang ya, malam ini kita sudah berdiskusi, maka besok 1 Desember harus mulai membaca, mencari ide kira-kira proposal yang bisa saya tawarkan ke supervisor seperti apa. Kalau sudah maksimal 1 2 bulan, di bulan Januari setidaknya harapannya sudah mulai kontak supervisor sehingga kita bisa mendapatkan korespondensi ini. Ada dibalas cepat mungkin 1 minggu, tapi ada juga yang harus menunggu 2 bulan 3 bulan. Oleh karena itu kenapa ini menjadi penting untuk PhD? Karena ini menjadi kunci. Kalau kalian tidak mendapatkan korespondensi supervisor, Em, ini kalau saya perhatikan, kalian mungkin nanti akan mendapatkan peluang untuk bisa lolos di tahap selanjutnya ini cukup sulit ya, sehingga ini harus di-secure lebih awal. Selanjutnya, perhatikan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan oleh AS, misalkan KTP, lalu kemudian ijazah, transkrip akademik, referee letter, dan ada yang harus ditranslate ke bahasa Inggris, ada yang tidak harus ditranslate ke bahasa Inggris. Tetapi kalau saya boleh merekomendasikan, semua persiapkan terjemahan bahasa Inggrisnya di awal. Karena ketika nanti Anda shortlisted menuju interview itu waktunya sangat sempit, kalian tidak akan bisa mengejar waktu untuk itu. Sehingga tolong untuk mulai dipersiapkan dokumen bahasa Inggrisnya jauh-jauh hari sebelum timeline aplikasi itu dibuka. Bisa dirujuk di website AI untuk lebih lengkapnya. Jika sudah selesai, maka mulai pelajari terkait application form. Kita tidak akan bisa melihat bentuk formnya kalau kita nggak membuat akun. Jadi bikin akun, lalu kemudian di sana mungkin ada beberapa halaman, ya lebih dari 20 halaman, bisa diisi sedikit demi sedikit lalu kita save. Jadi di aplikasinya AS itu tidak harus mengisi semuanya, tetapi bisa bertahap. Kalau kalian merasa fresh, kalian bisa merasa menulis, maka tolong isi. Jika tidak, berhenti dulu, karena ini sangat krusial. Sehingga double checking itu penting. Cek tulisan Anda sendiri dengan diri Anda sendiri dan minta kerabat terdekat Anda untuk bisa membaca tulisan Anda. Karena yang membaca aplikasi kalian adalah orang lain. Kalau orang lain bingung, otomatis tulisan kalian itu nggak pas. Tetapi untuk mempermudah proses ini, bagi saya, maka kita harus berkonsultasi dengan orang yang memiliki pengalaman terkait aplikasi ini sebelumnya. Di sini saya berkonsultasi dengan mentor saya, Kak Dana adalah mentor saya, dan juga saya berkonsultasi dengan supervisor, di mana kalau bicara menulis, semua orang tuh bisa menulis. Kalau semua orang memiliki potensi, menulis itu gampang. Tetapi bagaimana cara menulis yang baik dan efisien, ini tentu tidak dipungkiri harus mendapatkan arahan dari yang sudah berpengalaman. Dan dalam hal ini, saya mendapatkan support luar biasa dari mentor saya dan juga dari supervisor saya, yang mana itu membuat konstruksi penulisan saya cukup efisien dan mudah dipahami oleh yang lain. Semua rekomendasi yang mentor dan juga supervisor plus teman saya mungkin yang membaca memberikan rekomendasi perbaikan itu saya follow up dan ini menjadi hal yang krusial. Sehingga saya melakukan finalizing atau touch up dari aplikasi itu secara bertahap. Jadi tidak saya lakukan secara langsung. Awalnya saya fokus di SI, lalu kemudian saya fokus dengan research proposal. Ini harus diatur strateginya karena kalau misalkan kita tidak bisa
membagi waktu mana yang kita prioritaskan, ini bisa tumpang tindih antara essay dengan research proposal. Tetapi nampaknya kalau untuk teman-teman S2, karena fokusnya di essay, mungkin akan lebih banyak waktu. Tetapi yang menjadi challenge adalah karena kalau di PhD, kekuatan di research proposal akan lebih banyak dipertimbangkan, sehingga background kita akan lebih banyak bermain, dan itu menjadi kelebihan untuk PhD aplikan. Tetapi kalau untuk master, mungkin menulis essay ini menjadi challenge yang cukup besar, di mana saya pun mengalami karena skopnya terlalu luas, jadi bingung topiknya harus yang mana nih. Nah, ini benar-benar memang harus berkonsultasi dengan mereka yang sudah experience. Dan bahkan sampai saat terakhir, jangan lupa double check. Anda salah merename dokumen yang dilampirkan, typo, itu aja sudah membuat mood dari reviewernya itu bisa berubah. Ah, ini nggak berkualitas deh, hal kayak gini aja nggak dicek. Sehingga double check itu penting pada saat awal proses, di tengah, dan juga di akhir. Dan jika semua sudah oke, maka jangan lupa submit aplikasi di setidaknya 1 minggu sebelum deadline untuk mencegah terjadinya kegagalan sistem. Oke, lalu saya sangat ingat sekali bahwa saat itu Kak Dana berpesan sama saya. Saya bertanya, Kak Dana, kalau misalkan ini sudah selesai, apa yang harus saya lakukan? Dan saat itu disampaikan bahwa kita tidak perlu memikirkan semua persiapan ini lagi. Kita break dulu. Karena apa? Karena usaha manusia sudah cukup sampai situ. Maka selanjutnya adalah kita berpasrah diri setelah kita berusaha secara optimal. Dan pada saat bulan Juni, ternyata alhamdulillah saya shortlisted, sehingga ini adalah paparan tahapan yang saya lakukan ketika saya mendapatkan email shortlisted. Yaitu yang pertama, tentu ini menjadi krusial. Supervisor harus menjadi orang pertama yang Anda notifikasi. Karena apa? Dengan kita memberi informasi kepada supervisor, supervisor juga akan membuat schedule mereka, memiliki space untuk kita, dan mereka bisa berdiskusi dengan kita. Tetapi sebelum merequest diskusi dengan supervisor, kalian harus mereview dan memahami dulu kira-kira aplikasi kemarin isinya apa ya. Sehingga nanti pada saat diskusi dengan supervisor, kita bisa menjelaskan semuanya secara detail. Tidak hanya terkait research proposal, teman-teman. Kalau berdiskusi dengan supervisor, tunjukkan juga terkait esai. Karena apa? Pada saat proses interview, fokusnya adalah tidak hanya terkait rencana penelitian, tetapi bagaimana kita mengimplementasikan penelitian itu ketika kita kembali ke Indonesia. Sehingga kita perlu menjelaskan esai kita kepada supervisor. Dan ketika kita sudah mendapatkan gambaran jelas dengan supervisor, lanjutkan lagi praktek interview, jadi simulasi bagaimana kita menjawab dengan baik, membuat draft, lalu kemudian kita menghitung waktu. Karena kalau untuk PhD itu harus ada 10 menit presentasi, dan itu tidak boleh menggunakan alat bantu apapun. Dalam 10 menit kita harus menyebutkan siapa kita, jadi 3 minutes introduction, lalu kemudian 7 menit untuk memaparkan research proposal, dan juga harapannya di sana ada impact yang bisa kita sentuh. Sehingga interview dengan mentor untuk mengasah bahwa bisa saja nanti interviewer kita berasal dari mereka yang tidak tahu background kita, dan itu saya alami. Di mana JST yang menginterview saya adalah orang-orang yang tidak punya background health. Lalu kemudian dengan AS Awardee ini untuk memperkaya apa saja sih yang biasanya JST tanyakan, dan juga mereka bisa memberi penilaian terhadap bagaimana cara kita menjawab. Dan yang terakhir adalah teman kita yang awam. Jadi kalau teman kita yang awam itu bisa memahami apa yang kita sampaikan, artinya kita sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan cukup baik. Jika kita sudah berlatih, waktunya hanya waktu itu saya 2 atau 3 minggu ya. Maka karena saya apply dengan TOEFL ITP, di sini saya harus melakukan IELTS practice test juga, dan jangan lupa menyiapkan dokumen, lalu kemudian beristirahat, dan juga siap untuk interview. Maaf ya, ternyata jam 9. Oke, dan yang terakhir ini ya, bahwa
Oke, kita bisa berusaha seoptimal mungkin terkait proses aplikasi dokumen, lalu kemudian juga terkait hal-hal lainnya, secara fisik, secara mental semua sudah dilatih. Tapi kalau 99% kita sudah kerahkan dan 1% ternyata kita tidak tercapai, maka kita tidak akan mendapatkan beasiswa ini. Sehingga kalau Kak Dana menyebut jalur langit, maka di sini saya sebutkan bahwa tetap sampaikan berdoa dan curhat apapun kepada Allah, mau berdoa seperti apapun, berikan yang terbaik. Dan tentu di sini akan menjadi sesuatu yang bisa menguatkan kita apapun yang kita dapatkan. Kemudian bagi yang belum menikah, maka minta doa restu ibu. Yang sudah menikah pun juga demikian. Tetapi suami istri ini menjadi support utama untuk kita. Dan juga jangan lupa sampaikan kepada anak-anak kita untuk bisa ikut mendoakan. Karena bagaimanapun yang sudah berkeluarga, harapannya adalah membawa keluarga itu bersama. Dan yang terakhir adalah jangan pernah berhenti untuk membantu bagi mereka yang kurang beruntung. Karena dengan apa yang kita lakukan ini itu bisa membuat kita bisa lebih bersyukur dan doa mereka pasti juga akan mengalir untuk kita. Sehingga di sini setiap kesulitan itu menunjukkan bahwa kita punya kesempatan untuk bisa memperoleh peluang yang lebih baik. Dan setiap hal yang berat yang kita rasakan itu sebenarnya hal yang baik yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Sehingga kita tahu bahwa setiap kemudahan itu datang setelah kita bersusah payah. Dan itu akan menjadi cerita sukses kalian di masa yang akan datang. Terima kasih semuanya sudah meluangkan waktu di larut malam untuk bisa sama-sama kita menyiapkan diri, saya menyiapkan diri untuk bisa studi dan teman-teman menyiapkan diri untuk bisa apply scholarship. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan kepada Kak Dana. Wow, gokil banget. Thank you banget ya Kak Fitri ya buat sharingnya. Walaupun udah tadi dibilangin lewat dari sejam, hampir hampir sejam ya, tapi nggak kerasa banget ya, kayak kayak baru tadi mulai ya, baru 5 menit pertama gitu. Karena emang bener ya teman-teman semua ya, jurninya Kak Fitri ini saya ngikutin banget dari awal. Dari zaman SI ya, Kak Fitri kita udah mulai join bareng ya di Awardee. Jadi Kak Fitri ini salah satu studentnya dari Awardee.id yang alhamdulillah lolos, disertai dengan student-student lain yang ketemu lagi ya di di PDT ya. Ada beberapa studentnya Awardee juga yang jadi didikan aku yang ketemu lagi sama Mbak Fitri justru di PDT gitu. Dan salah satunya Mbak Fitri. Mungkin nanti next kita akan undang ya studentnya Awardee lain ya. Tapi aku ikutin banget jurninya Kak Fitri dari awal esai, terus lolos shortlisted, lalu interview juga bareng aku juga. Itu prosesnya back and forth itu bener-bener luar biasa. Teman-teman jangan kira semua yang dapat Kak Fitri itu segampang itu enggak. Aku tuh ngerasa banget jurninya. Bahkan aku aja yang jadi mentornya itu luar biasa amazed ya sama prosesnya. Karena kita pernah ya Kak ya, nge-zoom sampai jam setengah 11 ya kalau nggak salah ya kita ya. Iya, Malam jam deh pokoknya, 11, hampir jam 11 waktu itu. jam 11 ya. Jadi aku tuh juga gitu, aku kalau ngasih waktu kan biasanya 1 jam, 1 jam setengah ya. Tapi karena memang keasikan, tiba-tiba udah 2 jam, 2 jam setengah gitu. Jadi kelewat batas lah kadang-kadang. Tapi itu karena memang semengasiknya itu gitu ya. Asik banget nih pokoknya kalau kita ngobrol dan konsultasi bareng para menti. Karena memang mereka punya background yang masing-masing itu berbeda gitu. Dan kita pengen menggali masing-masing terdalamnya itu apa yang bisa kita keluarin buat dia jadi mutiara yang dilihat sama orang di luar sana, termasuk dari para GST yang ada di Australia Awards gitu. Nah, teman-teman semua lihat ya, sehebat apapun kita, eh, ada yang lebih hebat dibanding kita gitu. Tapi kenapa kita yang kepilih? Nah, itu yang harusnya menjadi pelajaran banget ya. Dari 7.000 sekian applicants, kenapa cuma 3%? Dan kenapa 3% itu kita gitu? Kenapa 3% itu malah Kak Fitri, bukan Kak Fitro gitu, atau bukan Kak Putro gitu ya? Itu pasti ada hal lain ya, bukan sekedar cuma ngisi aplikasi, bukan cuma sekedar kita bisa interview, bukan. Tapi ada hal lain yang mungkin kita bangun dari beberapa tahun yang lalu, teman-teman semua.
mulai dari pengalaman kerja kita, mulai dari amal baik kita, itu bisa mungkin baru kerasa itu nanti pas saat dibutuhkan. Ya, jadi kadang-kadang kalau teman-teman semua punya doa yang mungkin belum terijabah gitu ya, jangan kecewa ya, karena Allah itu selalu berprasangka baik sama kita dan selalu menunggu kita gitu ya. Kita jangan sampai berputus asa ya teman-teman, karena mungkin doa yang terbaik itu masih di keep dulu sama Allah gitu. Nanti deh, gue tahu kapan lo butuh, gue kasih deh gitu. Nah inilah salah satu contoh konkretnya gitu ya. Jadi teman-teman semua boleh berusaha semaksimal mungkin, tapi berdoa jangan lupa teman-teman, karena percaya ya, apa ya, banyak loh orang yang lebih pintar dibanding kita, banyak banget. Banyak banget. Entah saat itu mungkin dia lagi sakit, ya. Entah saat itu mungkin dia lagi ada masalah dengan keluarganya. Atau mungkin dia nervous, dia grogi. Mungkin nggak kepilih gitu. Dilalahnya kita yang kepilih. We never know, teman-teman semua. Jadi tetap keep in faith ya. Aku nggak perlu jelasin teknis lagi, karena itu cerita pelajarin. Tapi banyak hal lain yang memang teman-teman semua harus diingetin gitu ya. Ya memang sih, tapi kan Kak, banyak tuh orang di luar sana yang nggak sholat, nggak apa ya, nggak apa-apa gitu. It's up, itu serah mereka gitu. Tapi yang penting yang bisa kita lakukan adalah do the best ya. Sisanya ya leave the rest gitu. Jadi teman-teman semua mungkin banyak banget yang masih belum tersampaikan oleh Kak Fitri. Jadi nanti stay tune ya di grup WhatsApp, nanti akan kita coba kirim. Aku kebetulan lagi mau launching nih Kak, aku lagi mau nge-launching bukuku yang itu merangkum 6 tahun perjalananku sebagai mentor ya. Aku akan nge-comprise menjadi satu buku yang itu semua beasiswa bisa ikut dalam buku itu ya. Karena menurutku semua beasiswa itu mirip-mirip polanya. Jadi aku akan nge-comprise seluruh pengetahuanku sebagai mentor di UWRDI dalam satu buku yang dari A sampai Z. Teman-teman semua cukup ikutin buku itu aja. Nanti akan kita masukin ke grup juga bagi yang mau ya. Nanti itu akan kita launching kemungkinan di Desember ini. Baru soft launching aja. Jadi stay tune aja di grupnya, jangan langsung leave dulu. Nanti akan kita sampaikan informasi lebih lanjut. Oke, silakan teman-teman semua, bagi yang ingin bertanya. Tadi ada yang sudah tunjuk tangan duluan, ada Kak Andi Mutia. Silakan kalau ingin ditanyakan. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo Kak Husnul, akhirnya kita berjumpa di sini ya Kak. Eh, izin Kak, saya mau bertanya. Tadi Kakak sempat menyinggung soal referee report itu ya. Ya, Eh, referee, itu, referee letter maksudnya. ya referee letter. Referee Oke. letter. Itu Mm-mm. kalau kalau saya kayak gini di kampus, terus saya ambilnya ETG, saya PNS juga. Menurut kakak, saya ambilnya lewat eh, ke rektor atau lebih tinggi lagi atau hanya cukup rektor saja gitu. Karena kami kan di bawah Kementerian Agama ya. Jadi memang setara tapi eh, apakah harus sampai ke pusat atau hanya cukup rektor saja? Itu satu. Terus tadi kakak singgung juga butuh nilai sampai eh, ada yang tinggi ya. Saya sempat download tahun lalu referensinya. Nah, terus yang dimaksud di sini yang evaluation of applicant ini Kak harus very good semua. Itu satu tuh. Terus skornya juga harus tinggi semua. Eh, terus ini saya tanyakan tentang teknisnya ya Kak. Terus kalau yang kayak KTP, terus akta lahir itu harus semua ditranslate dari sekarang atau bagaimana menurut Kakak? Biar kita bisa fokus 2 bulan, 3 bulan sebelum submit semua tugas dan eh, idealnya proposal itu seperti apa begitu. Eh, Kalau kemarin itu saya mengikuti tata tulis yang kemarin sempat saya diskusikan dengan Kak Husnul yang saat ini sudah ditutup kemarin, sempat dibuka oleh AAS bahwa ada pelatihan penulisan disertasi. eh, Template-nya dikirim oleh mereka dan saya mengikuti template itu. Namun setelah saya mensubmit dan saya membaca lagi, saya jadi tidak pede dan kayak ada yang janggal walaupun memang sesuai aturan gitu. Eh,
itu yang saya mau tanya idealnya, karena kan perspektif tentang disertasi itu berbeda-beda ya, apalagi kalau yang membaca adalah teman-teman yang non profesi, non profesi, bukan profesi dengan kita gitu. Itu saja dari saya, Kak Husnul. Terima kasih banyak, Kak Dana, Kak Husnul. Iya, ini biar nggak lupa langsung dijawab aja ya. Kak Iya. Fitri, silakan Kak Fitri. Nanti kalau ada yang lupa, mungkin aku Oke. coba nge-recall. Baik, terima kasih Kak Andi. Semoga ini ya nanti tahun depan semuanya lancar ya. Oke, untuk referee letter, jadi sebenarnya kalau saya membaca persyaratan dari AAS, referee letter itu diberikan dari supervisor pertama dan supervisor kedua pada saat master. Jadi, mengapa sangat direkomendasikan dari pembimbing satu atau pembimbing dua? Karena PhD itu adalah untuk menyiapkan kita sebagai independent researcher. Sehingga yang paling tahu kapabilitas kita terkait riset adalah pembimbing satu dan pembimbing dua. Jadi akan lebih baik di reach out yang memang supervisor satu dan supervisor dua. Dan ini pun ternyata ketika AS merekomendasikan demikian, mungkin itu secara implisit ya, tetapi secara eksplisit itu distatementkan di universitasnya. Kalau misalkan nanti Kak Andi ingin melamar di suatu universitas, nanti di sana juga akan mempersyaratkan referee letter. Dan di sana distatementkan bahwa referee letter diharapkan dari pembimbing satu dan pembimbing dua. Begitupun ini adalah rekomendasi dari supervisor saya untuk melamar di universitas. Waktu itu saya juga bertanya begini Kak Andi. Eh, Dokter, ini apakah saya perlu ya meminta untuk referee letter sampai ke Pak Dekan gitu ya? Karena kebetulan untuk supervisor pertama dan kedua saya itu tidak sebagai pimpinan. Lalu kemudian beliau menyampaikan bahwa sebenarnya yang dinilai itu yang dibobot adalah kemampuan untuk meneliti, sehingga akan lebih baik menghubungi pembimbing satu dan pembimbing dua. Kalaupun ternyata salah satu dari mereka ada di posisi manajemen itu akan menguntungkan. Karena pembaca itu bisa memperhatikan ya Mbak, kalau misalkan minta rektor, sedekat apa Kak Andi dengan dengan Pak Rektor? Begitu. Iya, Padahal betul, nanti betul. di referee letter itu akan mendeskripsikan kita dari berbagai sudut. Oh iya. Iya, jadi Hmm. bobot yang istilahnya kita sebagai pembaca itu bisa melihat bahwa ah masa sih mungkin yang ngedraft akan kita ya. Ini to be honest pasti kita yang Iya, ngedraft. betul. Tetapi itu akan menjadi suatu tanda tanya. Apakah memang mereka sedekat ini? Kita tahu beban Pak Rektor itu banyak. Kita tahu beban Pak Dekan itu juga banyak. Itulah kenapa sangat dianjurkan pembimbing satu dan pembimbing dua. Dalam hal ini mungkin salah satu dari beliau itu unavailable karena mungkin sudah retired atau mungkin meninggal ya, maka bisa digantikan dengan pimpinan atau Oh, senior profesor yang lain. Tetapi tetap nomor satu adalah pembimbing kita, pembimbing satu dan pembimbing dua. Itu oke, kan, Di. oke, oke, oke. Terima kasih banyak, Oke, Mas. lalu kemudian yang kedua tadi yang skor harus tinggi, ini skor yang ada di template-nya referee letter kah yang dimaksud? Iya, betul, betul. Oke. Nah, untuk skor itu tadi saya mungkin sempat menyinggung di sana itu ada penilaian bahwa apakah aplikan ini termasuk salah satu dari top 10%. Dan atas arahan supervisor saya saat itu menyampaikan kamu harus menjelaskan ke supervisormu yang di sini saat S2 bahwa karena ini menjadi suatu pertimbangan, maka mohon untuk bisa diizinkan menulis bahwa kita ada di top 10%. Oke. Karena itu ketika resultnya keluar, ternyata saya baru tahu korelasinya bahwa kenapa kok AS itu meminta pemberi refrigerator untuk menjamin bahwa si aplikan ini memang masuk di 10% karena ternyata memang sangat kompetitif ya 2-3% aja yang diterima. Tetapi untuk yang lain jangan dioptimalkan semua. Oh, oke. Kita sebagai calon independent researcher pasti ada yang butuh dikembangkan. Oleh karena itu kita butuh PhD. Kalau semua bagus, kita nggak butuh PhD. Betul, betul, betul. Nah, Oke. nanti poin yang mana yang sekiranya cukup angkanya 8 deh. Itu sesuai dengan Kak Andi sendiri. Kira-kira saya yang kurang berkembang yang mana. Tetapi antara referee letter satu dan referee letter 2 sebisa mungkin itu
berbeda ya. Jadi biar saling melengkapi. Iya, Tetapi iya. jangan dibaguskan semua karena tujuan kita mendapatkan rekomendasi agar kita PhD adalah kita sudah punya kelebihan, tetapi ada kekurangan yang butuh kita asah dan itu hanya bisa didapatkan dari jalur PhD. Iya, Itu terkait skor. ya. Nah, nanti pada saat review letter di bawahnya kan kita menulis draft, Kak Andi. Iya. Kalau saya yang lalu, untuk pembimbing satu dan pembimbing dua, mereka akan membahas kemampuan saya di sisi yang berbeda. Hmm. Untuk pembimbing satu memang lebih banyak bagaimana cara saya melakukan riset S2 saya, tesis saya. Kebetulan juga beliau pernah menjadi pimpinan saya, jadi inline. Beliau membahas itu, tetapi pembimbing dua menggali kompetensi saya yang tidak dibahas oleh pembimbing satu. Misalkan saya di organisasi, saya sebagai wakil ketua organisasi profesi dan lain sebagainya. Nah, dari sana cerita dari pembimbing satu dan pembimbing dua akhirnya klop. Dan itu akan menunjukkan bahwa kita memiliki kemampuan tidak hanya di akademik, tapi juga ada non-akademik, ada kegiatan voluntari dan lain sebagainya. Seperti itu, Kak Adi. Oh iya, 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 betul. Jadi nanti tim penilai akan melihat kita secara komprehensif berarti ya. Benar, benar. Begitu. Jadi Jadi nanti memang referee pembimbing letter, satu, pembimbing dua gitu. ya, ya. Jadi itu hasil saya bagaimana kami, jadi saya dan juga pembimbing saya dan juga supervisor saya di universitas itu bagaimana membangun referee letter agar bisa diterima untuk scholarship dan juga untuk universitas. Jadi Oke, satu kali jalan nembak dua. oke, oke. Nah, untuk dokumen, Kak Andi, kalau dokumen ini tergantung preferensi ya. Iya. Tetapi melihat kemarin teman-teman saya tidak mempersiapkan di awal, pada saat mau interview atau setelah interview, akhirnya semua berbondong-bondong mencari translator yang tersumpah. Akhirnya apa? Permintaan padat, nggak Hmm, bisa dikerjakan dengan cepat. Jadi untuk menghindari peak dari permintaan, sebaiknya disiapkan di awal. Kita bisa lebih santai. Jadi oke. mungkin nanti sambil nunggu sesuatu, udah kita coba terjemahkan aja. Legalisir juga butuh waktu. Itu tahun lalu saya coba mulai melakukan itu di bulan Januari. Jadi ketika Februari dokumen-dokumen itu sudah beres. Iya, iya. Tinggal fokus terkait tes bahasa Inggris dan juga terkait pengisian aplikasi. Gitu, Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Wisnu. Terima kasih sekali. Iya, soalnya ada peak season, Kak. Nanti ketika semua bingung, istilahnya gini ya, mungkin kita berpikir, ah nanti aja bisa. Ternyata tangganya kita yang berpikir begitu. Iya, tujuh betul. ribu orang lainnya juga berpikir, ah nanti juga bisa. Akhirnya apa? Translatornya ya penuh. Crowded. Kita nggak bisa yang harusnya bisa diselesaikan sehari, 2 hari, jadinya 5 hari. Karena 7.000 orang berbondong-bondong untuk bisa menerjemahkan itu. Misalkan punya persepsi yang sama ya. Jadi sebaiknya kalau punya waktu ya ayo disiapkan. Berarti semua dokumen yang tidak dipersyaratkan untuk ditranslate, idealnya ditranslate saja. Yes, kalau saya iya. Kalau Oke. KTP tidak perlu karena kita punya paspor. Oh iya, tapi Akta selain dari itu, kelahiran iya diterjemahkan. Kakak juga saya terjemahkan. oke. Terus untuk buku nikah kalau sudah menikah sudah dual ya, jadi nggak perlu. Dan pada saat interview itu soalnya diminta versi translasinya. Oh, oke, baik, oke. Nanti dibawa yang legalisir dibawa translasi translasi saat itu punya saya juga diambil. Jadi biar nanti pada saat kalau lolos shortlisted kita udah nggak bingung juga sama dokumen Oke. gitu. Terima kasih banyak Kak Wisnu. Terus iya, jadi ya disiapkan aja saya rasa. Baik. Terus untuk proposal idealnya seperti apa? Begini Kak, proposal itu kan sebenarnya memang kalau bicara template sangat bervariasi. Kalau saya biar tidak bekerja 2 kali, Kakak punya target universitasnya mana? Kalau target universitas, setiap universitas tuh punya template. Pada Oh, saat menulis proposal, ikuti template itu. oh, oke, oke. Gitu. Jadi kalau saya, karena waktu itu saya berniat ke Griffith, supervisornya dari Griffith, maka saya menulis proposal itu berdasarkan petunjuk penulisan proposal dari Griffith University. Oh, Sehingga karena kan AS itu tidak punya, bukan tidak punya ya, dia tidak menyediakan standar harus proposalnya seperti apa. Tapi nanti di aplikasi form memang ada beberapa pertanyaan. Tetapi semua proposal yang saya bangun dari Griffith itu tinggal mengcopy paste untuk di AAS. Jadi oh, sebaiknya
proposal yang dibuat itu merujuk template-nya dari universitas tempat kita tuju. Itu. Oke. Kemarin Kak Husnu dapat template-nya langsung dari websitenya kampusnya. Benar. Oh, Setiap universitas mereka sudah memprovide. UQ punya, Griffith punya. Jadi minta disesuaikan sesuai itu. oke baik Gitu. Kak. Nanti dibuka di universitasnya ya. Ya, nanti Oke, Sun. lalu kemudian, nah, proposal yang baik itu seperti apa? Semua proposal itu sebenarnya baik, Kak. Tidak ada rencana penelitian tidak baik. Yang ada adalah apakah itu possible untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Mungkin tidak possible karena dananya besar, sampelnya tidak terjangkau dan lain sebagainya. Tapi tidak ada ide yang tidak baik, semuanya baik. Jadi untuk selevel PhD mungkin ini kalau misalkan saya memang dituntut untuk mixed method. Jadi ya ada kualitatif, ada kuantitatif. Tapi ada juga yang kualitatif saja, tapi metodenya lebih dalam, begitupun yang kuanti. Jadi penguatan metode itu yang paling penting sih. Nggak boleh di permukaan. Ya, ya. Metodenya itu harus dalam dan itu berbeda dari pada saat kita mengerjakan mungkin publikasi atau S2 ya. Karena pada saat interview yang benar-benar digali dalam adalah terkait metode kita. Rencana nanti penelitian kita akan seperti apa. Kalau kita nggak bisa jelaskan ya cukup challenging untuk kita meyakinkan JST untuk itu. Jadi metode yang paling utama. Oke baik. Oke Kak Husnu. Baik, ada yang kurang jelas, Kak Andi, atau mungkin eh, Kak Dana ingin menyampaikan atau menambahkan sesuatu terkait pertanyaan Kak Andi? Cukup banget sih kalau dari aku ya, biar bisa kesempatan buat yang lain. Silakan yang dari Papua diutamakan dulu ya, karena mungkin udah jam 11 malam di sana. Makasih banyak ya Kak Dana. Sama-sama, Kak Andi Mutia. Habis ini baru dari Carlitos ya. Silakan yang dari Papua tadi siapa ya? Kalau ada yang ingin ditanyakan, tadi mana yang dari Papua ya? Rutmiati Simanjuntak, silakan kalau misalnya ada. Oke, kita lanjut ke Kak Carlitos dulu deh. Silakan, Kak Carlitos. Iya. Tes tes suaranya kedengeran Kak? Kedengeran, Kak Carlitos, silakan. Ya, selamat malam Kak Danang, Kak Fitri dan semuanya. Terima kasih untuk sesinya malam ini. Special thanks juga buat my dear friend Dr. Deyan yang sudah ngajak masuk di sesi ini. Sebenarnya pertanyaannya ini sih Kak, dari kemarin juga sudah sempat diskusi sama Deyan, cuman mau dengar talk dari kakak-kakak award yang lain. Jadi saya sebenarnya berencana untuk apply AAS di tahun depan. Cuman beberapa hari ini lagi drafting esai, tapi masalahnya lagi stuck di pemilihan kampusnya, Kak. Nah, untuk jurusan yang sendiri bakalan di-apply itu sebenarnya dia agak lari dari jurusan S1-nya, tapi benang merahnya adalah di pengalaman kerja dan di pengalaman organisasi. Nah, yang bikin agak bingung itu kemarin aku sempat dengar cerita bahwa kalau apply di AAS itu option satu dan option 2-nya itu istilahnya yang saling berkaitan atau mungkin ranknya mirip-mirip lah gitu lah Kak, istilahnya. Nah kan mungkin terlalu dengar banyak 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 video-video di TikTok. Jadi katanya kalau mau milih opsi university itu opsinya harus yang opsi satu nih. Dia yang terkesan kompetitif, ambisius tapi realistik. Terus option 2-nya university yang on the same level tapi masih terkesan safe untuk AAS. Nah, sebenarnya pertanyaannya simpel sih Kak. Mungkin boleh dikasih tahu cara untuk memilih kampus yang strategis. Karena sebenarnya dari dalam hati juga ada sih apa namanya my preferred university. Cuman siapa tahu di sini ada insight yang lebih bisa membantu lagi biar nanti waktu nulis esainya udah lebih terarah gitu akan ngambil kampus yang mana. Seperti itu sih Kak pertanyaannya. Terima kasih. Oke, silakan ditampung dulu. Kalau untuk yang Carlitos, saya cuma satu pertanyaan doang. Silakan Kak Mulia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran jelas? Kedengeran Kak Mulia? Dari mana Kak Mulia? Saya dari Loksmawe, Aceh, kebetulan, Oh, Mas. Aceh, gimana? Terdampak nggak kemarin?
Kebetulan alhamdulillah di daerah saya nggak terdampak, cuma ada juga tahu di beberapa daerah yang masih terdampak, masih lost kebetulan. Oh, oke oke. Turut berduka cita ya buat teman-teman yang ada di Aceh ya. Semoga Oke kalau ada ya. keluarga yang di sana dalam kondisi yang sehat dan nggak kenapa-kenapa ya. Silakan Baik. Kak Mulia. Baik, terima kasih Mbak Kusnul. Mau bertanya kebetulan alhamdulillah saya sudah mendapatkan LOE dari awal tahun 2025 kemarin. Uh, ingin bertanya eh, terkait LOE ini ataupun terkait dengan korespondensi dengan calon supervisor, apakah cukup dengan menurut dari Mbak Kusnul, apakah cukup dengan LOE-nya saja atau perlu juga tampilkan dengan screenshot email dengan calon supervisor? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kebetulan saya telah mendapatkan juga reference letter dari dua dosen saya di S2 sebelumnya. Namun itu tertera di tahun 2024. Apakah itu kira-kira menurut Mbak Kusum masih bisa digunakan tidak ya? Atau perlu di-renew lagi? Terima kasih. Cukup. Oke, terima kasih ya Kak Mulia. Berarti aku coba recap ya Kak Fitri ya. Yang pertama itu ada dari Carlitos, dia mau tanya sebenarnya gimana sih cara milih kampus yang strategis gitu ya. Ada dengar kabar dari TikTok tuh, influencer-influencer. Ada yang bilang pilihan pertama itu harus gimana, pilihan kedua harus kayak gimana. Nah, terus untuk Kak Mulia, LOE yang udah didapatkan itu aku belum tahu ya. Ini LOE-nya udah uncon atau masih kondisional ya? Sudah unconditional, Mas, kebetulan. Uncon di mana? Di USIT, Use it. Oke, berarti PhD ya? PSD kebetulan, Mas. Iya. Tahun 2025. Iya, awalnya intake-nya rencananya Oktober 2025, ya Juli 2026, tapi katanya itu masih bisa apa namanya, masih bisa Diperpanjang. diundur, ya perpanjang. Oke, oke. Oke, berarti ini untuk S3 ya Iya, pertanyaannya ya? itu pun. Iya. Oke, itu gimana? Apakah cukup di screenshot atau email dengan SPV-nya pun juga perlu dicantumkan atau enggak gitu ya? Lalu yang kedua, ref letter tahun 2024 untuk dosen di S2-nya itu masih berlaku atau harus diupdate? Ya, baik. Untuk yang Kak Carlitos itu untuk S2 apa S3 tadi keadaan? Kayaknya S2 ya, Karitos ya? Iya, Kak, S2, Kak. Oke. Oh, oke. eh Sebenarnya begini, kalau ini mungkin saya jawab berdasarkan ketika pada akhirnya teman-teman keterima ya, awardee ya. Jadi, hmm, memang sebagian besar dari teman-teman itu memilih yang ideal untuk opsi satu, opsi dua sebagai yang realistis. Sebagian besar dari teman-teman yang saya tahu kemarin demikian. Tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah pada saat nanti menjadi awardee, itu waktu untuk bisa memutuskan mau masuk universitas mana, mendapatkan LOA itu cukup sempit. Dan prosesnya tidak mudah. Sehingga bagi saya, alangkah lebih baiknya memang opsi satu itu sudah diniatkan, yang ideal oke, tapi juga realistis. Jadi memang bisa untuk diraih, bisa untuk dicapai. Karena banyak sekali yang akhirnya ketika sudah menjadi awardee, sudah Unide, akhirnya bingung, ini apa kira-kira tidak bisa, saya tidak bisa masuk karena IELTS dan lain sebagainya. Padahal waktu untuk submission tuh hanya 1 sampai 2 minggu. Dan kalau misalkan tidak diterima di opsi yang pertama, menunggu lagi di opsi kedua, itu juga bisa menghambat proses karena kita harus ngurus visa dan lain sebagainya. Jadi sebaiknya sejak awal sudah disetting yang juga realistis atau yang bisa kita capai, Mas Carlitos. Karena em, ketika itu memang kita mau mencari yang istilahnya apa ya, yang paling baik ya. Tetapi mungkin teman-teman masih punya kepercayaan begini. Oh, nanti kalau misalkan IELTS-nya minimal 7 nih pada saat PDT, nanti kan kita akan diajarin IELTS. Ternyata itu justru nanti akan membuat kita semakin kelabakan sendiri. Jadi, alangkah lebih baiknya kita sudah mengukur mengukur diri kita apakah memang kita mampu untuk bisa
melengkapi persyaratan administrasi kampus itu. Kalau memang dirasa di awal tidak bisa, saya rasa akan lebih baik ya kita berpikir realistik sejak awal gitu. Jadi em, jangan men-setting yang terlalu ideal karena waktu untuk memenuhi persyaratan administrasi, perbaikan atau mungkin ngambil tes tes IELTS lagi itu sangat sempit waktunya dan PDT itu tidak belajar terkait bahasa Inggris seperti kita les bahasa Inggris tidak ya. Yang diajarkan itu adalah leadership, diskusi, reading yang memang itu menjadi bekal kita untuk kuliah di Aussie. Jadi ini sangat berbeda konteksnya dengan belajar bahasa Inggris dan lain sebagainya. Karena ada salah satu teman kemarin itu ada Kak Dana, teman sekelas saya itu dari dia melamar di Flinders, sudah keterima, ternyata baru tahu kalau readingnya tuh minimal 7. Dan waktu itu hasil IELTS-nya itu kurang dari 7, sehingga mau tidak mau dia harus extend waktunya untuk belajar, untuk retake IELTS agar readingnya bisa 7. Dan ini cukup mengganggu ini ya keseimbangan dalam persiapan untuk melamar di universitas, persiapan visa dan lain sebagainya. Jadi ideal but realistis baik opsi satu atau opsi dua harus diperhatikan persyaratan administrasinya itu kira-kira bisa dicapai atau tidak. Kalau tidak bisa dicapai meskipun kurikulumnya bagus, bagi saya sih rasanya mungkin jangan dipilih sih. Mungkin Kak Dana nanti bisa memberikan pertimbangan yang lain. Gitu. Oke, Saya aku lanjut ke Mas Mulia aku atau tambahin ditambahin? dulu Kak Usnul, Oke, biar masih terima konteksnya kasih. sama ya. Ini menurut pengalamanku ya selama nge-mentor beberapa student ya. Jadi memang krusial pilih kampus itu di awal agar kamu nggak bingung fokusnya nanti mau kemana. Bahkan ya, kalau aku mau menyesali dulu ya pilihanku itu, kenapa harus dua sih milihnya? Kenapa nggak satu aja gitu? Bahkan ya, kalau menurutku, kamu tuh nggak perlu milih dua tuh bisa gitu. Kan ada dua pilihan tuh di AS ya, pilihan satu sama pilihan kedua. Pilihan satu, satu doang nih yang kamu isi, itu bisa lolos gitu. Artinya apa? Artinya AS itu hanya mengasih kamu pilihan dengan tujuan kalau misalnya kamu emang pengen tahu fokusnya kemana, ya udah fokus ke situ gitu. Tujuannya apa? Kenapa AS kasih dua pilihan? Tujuannya agar kalau seandainya kamu nggak qualified untuk yang pertama, kamu bisa dapat qualified yang untuk pilihan yang kedua. Tapi kalau kamu sudah deep research tentang kampusnya, tentang program studinya, terus tentang hubungannya dengan AS, tentang kampusnya itu fit in sama profil kamu gitu ya, dan memang dibutuhkan, maka cukup satu pun juga nggak masalah gitu. Jadi kalau kamu mau ngisi dua, ya udah bisa kamu jadiin pilihan pertama itu yang paling ideal menurut keinginan kamu, atau yang kedua yang paling realistis. Atau kalau memang kamu nggak bisa milih salah satu di antara kedua, pilih satu aja gitu. Karena banyak yang lulus dengan satu pilihan. Yang paling penting adalah kamu deep research gitu ya, yang pasti bukan cuma tentang kampusnya doang. Awardly sering bikin konten bahwa kamu coba lihat juga kotanya. Kotanya itu fit in nggak sama kamu. Terus di kota itu ada apa? Apakah ada kantor yang bisa kamu nanti studi banding di sana misalnya? Kalau kayak aku contohnya di BPK sebagai kantor auditornya di Indonesia, kira-kira kantor BPK-nya Australia ada di mana? Oh, ada di Canberra misalnya, karena ada Anao di situ. Itu bisa kamu jadikan pilihan. Kampus apa yang ada di Canberra? Entah pilihnya Australia University atau Canberra University, itu bisa gitu. Atau mungkin kayak contohnya Kak Fitri. Kak Fitri memang sudah dari awal fokus nih dia. Dia mau ngejar suami misalnya kan. Ya udah kita cari aja apa yang ada hubungannya eh, dengan kampus yang dekat sama suamiku kuliah di sana gitu. Barulah kamu nanti cari-cari tuh kira-kira apa ya benang merahnya yang bisa aku masukin ke pilihanku itu gitu. Jadi banyak banget faktor yang harus kamu tentukan, tapi coba kerucutkan lagi jadi satu pilihan yang memang gue harus dapat ini gitu, karena itu akan memperkuat esai kamu nantinya, gitu ya. Jangan sampai salah milih kampus kalau menurutku. Em, aku sering bilang ya, tiga kata kunci ini harus dijawab sama semua awardee. Yang pertama, kenapa harus kamu, kenapa harus di kampus itu, dan kenapa harus saat itu gitu. Ya itu harus kamu jawab tuh tiga-tiga itu tuh. Kalau kamu nggak bisa jawab salah satu aja, ya selamat tinggal nih. Semua beasiswa. Ya semua beasiswa. Mau AAS kah, mau LPDP kah, atau yang lain silakan. Tapi tiga itu harus kamu jawab nih.
Kenapa harus kamu, kenapa harus di kampus itu, dan kenapa harus di saat itu gitu ya. Kalau misalnya nggak bisa ngejawab kenapa di saat itu, ya udah next time aja ya. Tahun depan lagi cobanya gitu. Nggak mau kan kayak gitu. Mungkin udah fit in sama kamu kampusnya. Mungkin udah cocok sama profil kamu ya. Tapi bukan tahun ini nih kamu butuhnya. Nanti aja mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Kan nggak mau. Gitu. Jadi pilihan itu memang mempengaruhi banget ya. Silakan Kak Fitri lanjut lagi yang nomor 2 dari Kak Mulia tentang LOE, supervisor dan juga reflect. Baik, untuk Kak Mulia, jadi apakah perlu menyertakan korespondensi email? Iya, tetap perlu, meskipun punya LOA. Karena apa? Tahu nggak, Kak? Waktu saya awal datang masuk melewati pintu pada saat interview yang ditanyakan adalah terkait korespondensi saya dengan supervisor. Jadi waktu itu saya sampai eh, berpikir, kayaknya di aplikasi saya nggak nulis itu deh. Ternyata saya baru ingat, ternyata beliaunya membaca email, ingin membuktikan bahwa korespondensi itu berjalan dan sampai sejauh apa kita berkomunikasi dengan supervisor. LOA itu mungkin akan menjadi bukti bahwa supervisor itu sudah setuju dan sudah mendukung kita dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana cara kita berkorespondensi dengan supervisor ternyata itu dibaca oleh pihak JST. Jadi konteks apa yang kita diskusikan via korespondensi itu menjadi salah satu wacana untuk mereka untuk menggambarkan bahwa se-engage apa, seintensif apa kita berkomunikasi dengan supervisor. Jadi baiknya tetap disertakan email korespondensinya ditambahkan dengan LOA. Seperti itu, Kak. Lalu kemudian untuk referee letter itu alangkah lebih baik diupdate ya. Karena saya yakin research proposal pun itu pasti akan ada yang namanya modifikasi. Sehingga alangkah lebih baiknya referee letter pun juga akan diupdate. Jadi itu untuk membuktikan bahwa kondisi yang diceritakan di saat beliau-beliaunya menulis itu adalah kondisi yang terbaru. Meskipun draftnya itu sama, it's okay. Tetapi dengan diupdate, diberikan stamp itu artinya beliau mengetahui kondisi Kak Mulia dengan kondisi yang terbaru. Di mana kalau jeda waktunya 2024, 2025 ke 2026 misalnya, ini kan sudah 2 tahun. Dan siapa tahu ada prestasi selama 2 tahun yang bisa ditambahkan di referee letter. Jadi sebaiknya diupdate saja. Em, Kalau hambatannya, barangkali karena kampusnya jauh dan lain sebagainya, ya ini memang satu hambatan lain ya. Tetapi harapannya tetap dicoba untuk bisa mengupdate dengan rekomendasi yang terbaru. Seperti itu kalau dari saya, Kak Ulia. Oke, terima kasih. Mungkin aku coba nambahin dikit-dikit banget. Hmm. Salah satu apa ya keunggulannya Kak Fitri ini itu tektokannya sama supervisor tuh wah intens banget. Kalau kalian mau tahu itu intens banget. Eh, dan itu yang aku suka ya. Jadi Kak Fitri ini dan mungkin semua studentku yang berhasil lolos itu ada satu kesamaan. Mereka itu fighting spiritnya kerasa banget ya. Vibes fighting spirit itu kerasa banget. Dan mungkin nanti kalau teman-teman ikut PDT itu kerasa tuh. Fighting spiritnya tuh luar biasa semuanya di sana. Bahkan kalian tuh kayak berkompetisi di sana itu ya saat lagi PDT itu. Walaupun ngeblend cair semua engage semua connectionnya bagus gitu ya. Tapi kerasa jiwa itu satu vibe satu aliran dan makanya Kak Fitri ini untuk masalah dengan korespondensi dengan supervisor itu sangat-sangat intens banget dan tadi benar yang dibilang sama Kak Fitri bahwa mereka itu sangat ngebaca semua apa yang kalian submit gitu ya. Makanya itu butuh waktu yang agak lama untuk menyortir dokumen itu, termasuk screenshot dengan GST, bagaimana korespondensi kalian gitu ya, bagaimana approval tentang ide yang kalian tuangkan dalam proposal gitu ya. Jadi benar-benar sangat diperhatikan. Aku buka satu penanya terakhir ya, karena mengingat udah jam setengah 10 malam. Silakan bagi penanya terakhir. Punya aku, apa tuh? Anep, silakan. Aku bacain ya. Kak, AS bisa untuk jurusan S2 Psikologi kah? Karena waktu aku ikut seminar offline S2 Psikologi AAS harus ambil sertifikat internasional.
jurusan psikologi dan harganya lumayan mahal. Apakah itu benar? Oke, Kak mau jawab atau enggak? Nah, saya belum mengeksplor terkait ini. Oke, Mungkin yang bisa saya sampaikan adalah terkait professional degree ya, karena kan psikolog itu juga professional degree. Dan sepemahaman saya ketika eh, melengkapi aplikasi, itu yang diminta tidak ada professional degree. Tetapi pada saat setelah interview dan melengkapi untuk proses pendaftaran universitas, iya, saya diminta professional degree, Kak Dana. Kemungkinan oke. karena Hmm. ini terkait riset saya yang mana itu akan ke hospital base sehingga membutuhkan atau mereka ingin membuktikan bahwa memang saya sudah mengambil professional degree dan juga punya license seperti itu. Tapi untuk aplikasi yang awal memang tidak dibutuhkan. Oke, kalau aku konfirmasi, ANEP sendiri psikolognya psikolog klinis atau apa ya? Kan ada tuh ya, kalau aku nggak salah ya ada psikolog klinis, psikolog S1 Kak. Iya, psikolognya sudah yang biasa aja atau ada yang profesional degree-nya lagi gitu ya, certificate PIO. PIO itu apa ya? Aku bukan dari psikologi soalnya. Nah, jadi intinya gini ya, misalnya nih, misalnya aku akuntan, tapi aku belum punya sertifikat sebagai kantor akuntan publik atau CPA gitu ya. Oh, psikolog industri ya? Ini enggak sih kalau menurutku ya, bukan sesuatu yang harus dilampirkan compulsory ya. Ini mungkin hanya pelengkap, tapi nggak harus compulsory kok. Jadi, go for it sih kalau menurutku, nggak harus yang dilampirkan. Yang penting sekali lagi ya, kalau untuk S2 itu kuatkan di esai. Kalau untuk S3, kuatkan di research proposal. That's it. Ya, itu udah ngejawab semua pertanyaan kamu. Gimana cara nguatin proposal dan nguatin esai? Nggak mungkin kita jelasin di sini semua. Nanti akan ada waktunya lagi ya, teman-teman semua. eh itu aja. Silakan kalau ada mau lagi, satu lagi boleh. Oke, Kak. Mungkin dari aku nih ya. eh Kak Fitri, kira-kira kemarin waktu join mentorship sama Wordy, apa yang kakak paling inget ya, yang kakak paling inget gitu ya, dan itu mungkin eh best decision ever ya untuk Kak Fitri ambil, karena eh Kak Fitri ini termasuk orang yang setia sama Wordy, dari esai ikut Wordy, lalu lanjut lagi interview ikut Wordy lagi, dan akhirnya sampai sekarang pun aku undang untuk sharing, mau juga. Mungkin gimana Kak? Kemarin apa sih yang akhirnya kayaknya alhamdulillah this is my one of my best decision ever ya. Ya, yang pertama adalah strategi. Jadi, em, terus terang karena ini adalah beasiswa pertama, saya belum pernah apply beasiswa. Jadi, bagaimana mengatur strategi agar bisa lebih, waktu itu lebih efisien. Lalu yang kedua, strategi untuk kita bisa menggali potensi diri kita. Terus terang Mas Dana, mungkin em, ya itu tadi kita bisa menulis banyak hal, tapi kita tidak tahu sebenarnya mana sih yang penting dan yang dipertimbangkan oleh pihak pemberi beasiswa. Jadi saya benar-benar mendapatkan strategi itu, dan itu tentu tidak akan saya dapatkan kalau bukan dari yang sudah bisa mengevaluasi eh ini ya setiap tahapan dan juga pasti dari experience, dan itu tidak istilahnya sifatnya sangat mahal karena strategi itu ya untuk mencapai sesuatu pasti butuh strategi, dan itu yang benar-benar saya dapatkan dari awardee.id ya. Terus kemudian yang kedua adalah bagaimana cara Kak Dana berkomunikasi dengan mintinya itu sangat santai yang bisa bikin saya tuh engage. Mungkin dalam hal ini rasanya tuh seperti ngobrol santai, padahal yang dibahas itu kan sebenarnya berat ya. Kita membahas syarat-syarat,
kita membahas dengan serius terkait esai. Lalu kemudian mungkin pada saat itu saya TOEFL ITP saya aja belum saya belum tes dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang mencoba bisa kok. Kayaknya nanti kita timeline seperti ini pasti ada kesempatan dan lain sebagainya. Jadi bagaimana menjalani proses ini, belajar dengan situasi yang santai itu penting. Tidak yang apa ya, gimana ya, memang ketertarikan awal waktu itu saya sampaikan ke suami saya bahwa kayaknya ini asik banget nih, meskipun memang ada yang menyampaikan bahwa tapi kan Mas Dana belum PhD gitu ya, karena ada beberapa yang lain menawarkan karena dia sudah PhD. Tapi bagi saya PhD atau belum, yang terpenting adalah memiliki strategi untuk bisa mencapai tujuan itu. Dan seperti yang Kak Dana sampaikan bahwa kompetensi itu bisa kita gali kok dari diri kita sendiri. Tetapi untuk strategi kita nggak bisa belajar secara otodidak. Kita pasti harus belajar dari mereka yang sudah punya experience. Jadi itu yang menyebabkan pada saat interview maka saya memutuskan untuk belajar, wah kayaknya untuk interview karena kemarin saya konstruk semua dokumen dengan Kak Dana sudah tahu saya seperti apa, dan saya sangat suka bekerja dengan orang yang memberikan deadline kepada saya. Karena terus terang kodratnya wanita itu multitasking, saking multitaskingnya nggak ngerti mau fokus kemana. Dan saya melihat Kak Dana bisa mengembalikan saya keep on the track. Ayo kita kayaknya fokus yang ini ke sini deh. Interview juga mungkin jawaban saya masih panjang lebar. Kayaknya ini butuh kita sempitkan ke sini deh. Itu jadi strategi itu yang paling saya dapatkan dari mentorship yang Kak Dana berikan kepada saya, pendampingan sampai akhirnya saya menjadi awardee. Wah, thank you banget dapat live testimony dari Kak Fitri. Jadi bener ya teman-teman semua. Sebenarnya teman-teman semua itu harus tahu ya. eh Butuh mentor, nggak butuh juga sih sebenarnya gitu. Teman-teman bisa kok dengan sendirian. Saya pun juga dulu sendirian. Karena emang saat itu belum ada loh Kak Fitri yang bikin open mentorship ya. Saat dulu itu 2017 ya saya coba apply waktu itu ya. Itu belum ada memang mentorship. Tapi kalau kamu punya mentor atau punya partner deh palingan, punya partner, entah suami atau teman, sahabat yang memang intens sama kamu, nempel sama kamu terus, itu pasti akan menyertai kamu dan menyemangati kamu gitu. Karena kita tuh pasti sibuk sama kerjaan sehari-hari, trust me deh. Aku aja waktu pas lagi mau submit aplikasi, itu deadline-nya mepet, bahkan lewat gitu ya, terlambat. Karena aplikasinya error saat itu. Dan itu eh, efeknya saya nggak bisa submit gara-gara aplikasi error dan saya udah telat. Coba kalau misalnya kamu punya teman yang mengingatkan kamu ya, ya pasti kamu akan, ayo dong gas ini udah kapan kamu deadline-nya gitu. Oh iya balik lagi on the track lagi. Terus, kamu yang belum kayaknya ini deh, dokumen kamu masih nggak enak nih dibacanya masih kurang pas. Ya itu karena kamu punya partner ya, entah itu teman, mentor, atau dosen kamu, atau suami kamu, atau istri kamu silakan, atau pacar kamu gitu ya. Yang penting kamu ada study buddy ya, kalau istilah orang Australia gitu ada study buddy-nya gitu. Nah, itu pasti akan tetap ngingetin kamu untuk on the track. Bahkan ngasih kamu masukan. Dan saran aku juga kalau kamu dari bidang yang misalnya kayak aku auditing, kalau kayak Kak Fitri dari health gitu ya. Coba cari mentor atau cari partner yang memang mungkin dari bidang yang berlainan gitu ya, agar kamu tahu tuh bahwa aku tuh masih nggak bisa ngerti apa yang kamu sampaikan tadi gitu. Entah cara kamu nyampeinnya terlalu spesifik ya, terlalu bahasa-bahasa yang akademis. Jadi aku nggak ngerti karena aku bukan di bidang kamu. Nah, itu yang harus diubah gitu. Karena menurutku ya, orang yang dicari AAS itu adalah orang yang bisa jadi future leader. Nah, future leader itu artinya apa? Bisa merangkul banyak orang. Kalau kamu hanya terfokus dengan bidang kamu aja, berarti kamu nggak bisa jadi future leader gitu. Kamu hanya fokus untuk di bidang kamu aja. Nah, itu bisa dibuktikan dengan gaya bahasa kamu yang memang bisa merangkul banyak orang. Nah, kalau kamu cara ngomongnya aja nggak bisa merangkul banyak orang gitu ya gimana kamu mau jadi future leader dan otomatis yang review esai kamu atau nge-review proposal kamu itu nggak ngerti kalau bukan dari bidang yang sama.
ini orang ngomong apa sih? Ah, susah deh, nanti aja, skip aja, yang lain dulu aja. Karena yang daftar itu bukan cuma kamu doang, itu ada 7.000 lebih orang yang daftar. Kebayangkan kalau pakai AI mungkin bisa ya, tapi kalau menurutku ya, walaupun udah ada AI, mereka tuh tetap butuh jasa manusia untuk sebagai tim GST. GST itu adalah Joint Selection Team, which is itu dari orang Australianya campur sama orang Indonesia juga memang dipercaya sama AAS untuk mereview semua applicants gitu ya. Jadi mereka itu akan dari datang yang background berbeda-beda. Bagaimana kamu bisa menyampaikan hal yang mereka nggak kuasai dengan cara yang sangat sederhana? Karena menurutku orang pinter itu bukan orang yang bisa jelimet jelasin semua formula atau rumus-rumus matematika. Tapi bagaimana orang yang bisa menyimplify hal yang rumit menjadi sangat sederhana dan mudah dimengerti, gitu ya. Jadi teman-teman silahkan cari siapapun mentornya, siapapun partnernya, nggak mesti dari Wordy silakan. Tapi palingan ada study buddy-nya. Bisa dari alumni kayak Kak Fitri, silakan kalian reach out. Mereka juga pasti mau kok untuk ngebantuin teman-teman semua gitu ya, tapi dengan cara yang baik ya, dan pahami juga mereka tuh sibuk banget gitu ya. Aku pun juga sibuk banget gitu. Dan nyari jadwal aku juga sama Kak Fitri susah banget waktu itu. Jadi makanya teman-teman semua sabar-sabar ya, sabar-sabar gitu ya. Sabar-sabar aja kalau ketemu Wordy, karena aku dengar cerita juga banyak teman-teman yang ngalamin, Kak, aku ketemu sama Wordy ini kok susah banget ya di reach out. Ya iya, sama kayak kamu. Kamu juga kalau di reach out susah kan sama orang. Jadi ya pasti disabarin aja dulu, dimaklumin aja, karena kita kan memang butuh informasi ya. Jadi ya udah. Nah, tapi kalau misal kamu butuh jalur cepat, jalur instan, ya silakan cari yang berbayar, cari yang memang kompeten ya. Nah, tadi Kak Fitri bilang ada yang bilang Kak Dana belum S3. Jadi kepikiran juga nih buat S3. Tapi aku masih apa ya? Masih belum ada waktunya, Kak. Ini aku lagi nyelesain S1 ku lagi ya. Aku lagi S1 nih di hukum, sekarang semester 5. Nah, ini kelar dulu satu-satu deh. Nanti setelah itu lihat jalur mau kemana lagi lah ya. Oke, mungkin aku rasa cukup ya teman-teman semua. Kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan bisa di grup ya. Nanti akan aku buka grupnya untuk saling chat. Tapi sebelum ditutup, aku mau dong kita buka cam sebentar ya. Kita coba eh, foto sebentar ya, guys. Bentar. Remove spotlight. Remove spotlight. Oke, silakan kalau ada yang mau kelihatan muka cantik, muka gantengnya, boleh loh ya, kita foto-foto sebentar, guys. In 3, 2, 1, wait, one more ya. In 3, 2, 1. Wow, nice. Thank you banget ya sekali lagi buat semuanya, kakak-kakak, mungkin adik-adik gitu ya. Udah mau meluangkan waktunya sampai di pukul 21.49. Mohon maaf nih kalau misalnya ada salah-salah kata dari aku sama Kak Fitri. Terima kasih banyak sekali lagi. Aku doain semoga semua dapat mimpinya, entah itu beasiswa ke luar negeri atau dalam negeri, Australia atau Amerika, monggo dipilih silahkan. Semua terbuka lebar. Nanti silahkan di reach out aja, atau mau tanyakan silahkan di WhatsApp untuk program-programnya Awardee berikutnya. Khususnya yang aku bilang tadi, aku akan launching bukuku untuk soft launching dulu ya di awal Desember ini. Nanti akan kita buat juga grupnya. Jadi nanti launching buku sekaligus juga live grup member ya untuk VIP. Nanti isinya setiap minggu akan aku update, bahkan kita akan live bareng setiap minggunya. Semua beasiswa bisa nanti akan dimasukin di sana gitu ya. Nanti tetap aja stay tune di grupnya yang udah aku buat di WhatsApp ya. Oke, thank you sekali lagi buat Kak Fitri udah ngasih waktunya. Salam buat suami ya. Mohon doanya juga teman-teman semua buat Kak Fitri dan juga suami dan keluarganya agar bisa ketemu lagi dengan
lancar, sukses semuanya, studinya dikasih kemudahan, bisa kembali ke Indonesia dengan kontribusi yang jauh luar biasa dibandingkan kemarin-kemarin. Oke, thank you semua. Big love for you all ya. Thank you. Thanks a lot. Bye-bye. Have a nice day tomorrow. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Kak. Selamat wabarakatuh. malam. Selamat malam. Bye. Sukses semua. Izin Terima live ya, kasih. Kak Sehat-sehat Dana. Ya, Kak. silakan. Aku juga ya.